Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana hari pertama kalian puasa? Masih semangat kan? Harus semangat ya guys ya, sampai waktu berbuka nanti. Semoga kita tetap strong, kuat ya guys ya. Ibadahnya nanti di pahalanya berlipat ganda ya guys ya. Karena kita setiap keringat yang kita teteskan dalam berpuasa ini ya insya Allah berkah ya guys ya untuk kita. Amin ya robbal alamin. By the way, ini nih udah tanggal 23 guys. Aduh, sebentar lagi nih promo YorPay ini gratis ini mau selesai ya guys ya. Jadi buat kalian nih buat coba aplikasi YorPay dengan secara gratis, cepetan deh download ya di Android kalian, terus ketik YorPay, terus unduh install daftar akun kalian ya guys ya. Kalau masih kesulitan kalian bisa dibantu oleh customer service-nya ya guys ya. Apa sih YorPay? YorPay itu aplikasi keuangan di mana buruh migran ini kan sering kirim-kirim uang ke rekening semua bank ya guys ya. Nah, biar hemat dan biayanya cuma 10.000 aja, kalian pakai deh aplikasi ini. Nah, buat kirim tante, buat kirim om, buat kirim anak, suami satu, suami dua, ya bercanda. Ya itu cuma 10.000 aja kalian kirim ya guys ya. Murah banget. Cobain aja deh. By the way, hari ini lagi geger guys. Ini nih waktunya kita speak up ya guys ya. Sebagai pekerja migran Indonesia harus speak up. Karena apa? Karena sekarang ini bea cukai lagi disentil nih guys, lagi disorot nih guys. Karena ya bagaimanapun kita secara tidak langsung mengalami pemalakan ya guys ya. Karena kita kirim barang itu sekarang lagi gempar-gemparnya kena bea cukai. Sebenarnya kalian tahu nggak sih bea cukai itu apa? Tapi sebelum menjelaskan ke sana, saya ingin berbagi kisah ya guys ya, dimana kisah ini yang membuat orang-orang ini pada speak up, berani guys. Karena ada anaknya presiden mantan almarhum Gus Dur ya guys ya. Ini nih diinterogasi oleh bea cukai, tapi kalimatnya ini kok saya sedikit tersinggung ya guys ya. Karena secara tidak langsung ini menyudutkan, mengintimidasi tentang pekerja migran Indonesia ya guys ya, atau kasarnya TKW. Jadi sudut pandang mereka itu masih merendahkan kita ya guys ya. Nah, kita sebagai PM ini harus speak up. Nah, mereka ini nggak boleh ya guys ya semena-mena terhadap kita, karena kalian harus sadar dan harus tahu, kita ini sebagai pekerja migran Indonesia adalah penyumbang kedua devisa penopang perekonomian Indonesia ini ada di tangan kita ya guys ya. Pekerja migran ini adalah penyumbang devisa kedua terbesar guys. Kalian harus tahu, kita ini nyumbang negara bersatu nih, pekerja migran itu 159 triliun pada tahun 2022. Gimana nggak banyak tuh sumbangan kita. Tapi kita diperlakukan di negeri kita sendiri ini kayak rendah banget gitu ya. Jadi kita harus tegur nih para pekerja tanah air, kita harus benar-benar menghargai nih yang namanya pekerja migran Indonesia yang baru datang dari luar negeri ya guys. Jangan mentang-mentang kalian pakai seragam safari dengan predikat bea cukai atau suatu lembaga pemerintah di Indonesia sehingga kalian lupa menghargai kita ya guys ya. Ingat, kita ini adalah pahlawan devisa yang sudah diakui sendiri oleh presiden ya guys ya, bahwa kita ini harus dihargai. Nah, kayak bisa kok gitu banget. Jadi kita ini gila hormat, bukan gila hormat guys, tapi setidaknya cara mereka memperlakukan kita saat kita pulang ke tanah air ya jangan menghina banget gitu guys. Kak Yesam ngomong kayak gini nih karena kasusnya nih dialami oleh anaknya mantan presidennya guys ya. Ceritanya dia ini pada tahun 2022 mengadakan konferensi di Taiwan sana guys. Nah, kunjungan kerjanya itu cuma 3 hari aja. Ya mungkin anaknya mantan presiden ini low profile ya guys ya, dengan pakaian yang sederhana ya guys ya, tapi ya sederhana juga ya mungkin branded ya guys ya. Nah, dia ini pulang dari Taiwan membawa koper besar guys, dan setelah datang ke tanah air ini kan diperiksa tuh kopernya, masuk bea cukai. Nah, anaknya mantan presiden ini ya guys ya disuruh diarahkan ke suatu ruangan untuk mengadakan pemeriksaan koper guys, karena dicurigai guys ada something katanya guys. Oke, akhirnya pas ngikutin tuh petugas bea cukai, nah di sana itu ditanya, buka dong kopernya, kamu dari mana? Dari Taiwan, kerja apa di sana katanya, terus bawa apa? Banyak banget. Gajinya berapa sih kamu di Taiwan? Kok kayaknya menghina sekali ya guys ya. Ya kita sebagai orang yang biasa humble ya guys ya, yang biasa low profile gitu ya, ditanya kayak gitu ya jawab ya
dengan rendah hati ya, meskipun dalam hati kita dongkol ya guys ya. Pengen sih rasanya mungkin teriak, kamu tahu nggak sih saya siapa ya, tapi kan kalau kayak gitu namanya sombong ya guys ya. Akhirnya dibuka guys dengan sendiri tuh oleh anak presiden tersebut. Ya maksud saya tuh kalau misalkan melakukan pemeriksaan, maaf ya, boleh nggak saya buka kopernya? Kan dia yang pengen ngecek ya guys ya. Kenapa dia nyuruhnya kita yang buka gitu? Boleh nggak saya buka kopernya? Maaf ya kalau misalkan saya lancang. Ya setidaknya ya guys ya, meskipun SOP yang mereka jalankan seperti itu, jadi berusaha menakut-nakuti kita ya guys ya dengan ketegasannya. Ya mungkin mereka berpikir tidak pandang bulu siapa itu ya guys ya. Akhirnya dibuka, dan pengakuan dari anak presiden ini kalau kopernya itu diperiksanya secara amburadul alias diudal-udal ya guys ya. Ya mungkin bea cukainya ya karena menghemat waktu ya, tapi nggak gitu juga ya guys ya. Itu kan koper di mana kita dari luar negeri itu mempackingnya itu begitu rapi ya guys ya. Pas di sana diadul-adul, jadi ya percuma juga kita rapi-rapi di sini ya guys ya. Diadul-adul guys. Terus dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan membuat orang tersinggung ya guys ya. Dan pada akhirnya tidak ditemukan apa-apa guys. Dicurigai 3 hari kunjungan kerja di Taiwan, pas pulang bawa kopernya gede, terus beli barang-barang oleh-oleh mungkin ya guys ya. Ya wajar aja ya guys ya. Aduh, akhirnya putri dari mantan presiden ini speak up di Twitternya guys, seperti itu. Ya ini anaknya presiden ya guys ya, anaknya mantan presiden. Nah kita akhirnya dari speak upnya anak presiden itu mewakili perasaan kita semuanya guys. Akhirnya direspon sama bea cukainya untuk maaf, karena mungkin SOP-nya tuh sebenarnya nggak gitu katanya guys. Aduh, terus minta maaf ya guys ya atas nama bea cukai itu kepada putri mantan presiden kita ya guys ya. Terus dan berjanji untuk membenahi kembali. 2022 terjadi. Sekarang malah nambah amburadul ya guys ya. Aduh, saya harus ngomong juga tuh, siapa tuh? Kepala bea cukainya udah 2 ya guys ya. Udah diperiksa sama KPK. Gila aja guys. Gimana mau maju negeri kita? Ya kita memerangi oknum. Oknum selalu dijadikan alasan untuk menutupi belalang. Belalang. Terus yang kedua, katanya kalau kita bawa piala berprestasi dari luar negeri katanya guys, harus kena bea cukai juga. Wah ya parah ya guys ya. Kalian nih yang punya prestasi di luar negeri, hati-hati, pialanya udah difoto aja. Bawa fotonya aja ke rumah. Ya kan itu kan Kak kebanggaan. Ya tapi mau bagaimana lagi? Ya kan? Negara kita memang seperti itu guys, sulit. Oke, pengakuan bea cukainya melakukan dan menerapkan bea dan cukai di Indonesia tujuannya ya baik guys, untuk melindungi warga negaranya. Kalian setuju nggak? Kalian tahu nggak yang namanya bea dan cukai? Bea itu adalah ongkos ya guys ya. Jadi ongkos masuk barang dari luar negeri ke Indonesia itu dikasih harga juga. Ongkos kita mengimpor barang dari Indonesia ke luar negeri itu juga dikenakan ongkos juga ya guys ya, yang dinamakan bea. Kalau cukai itu adalah barang-barang yang sudah tercatat oleh undang-undang seperti minuman ya guys ya, minuman alkohol itu dikenakan cukai ya guys ya, nggak boleh lebih dari ini. Karena apa? Karena tujuannya untuk melindungi masyarakat supaya tidak mengkonsumsi secara berlebihan guys. Makanya apa namanya, dikenakan biaya gitu ya guys ya, gitu guys katanya. Jadi barang-barang kalian yang dari luar negeri ini harus siap-siap kena bea cukai. Nah kebijakan bea cukai itu boleh barang seharga 500 USD itu bisa masuk, selebihnya kalian harus membayar bea cukai sendiri. Contoh, kalian bawa handphone yang harganya 9.000 dolar Hongkong ya guys ya, iPhone 14 itu kan 9.000 ya guys ya, sekitar 14 juta. Kalau penerapan batas 500 USD itu 500 dikali 14.000 sekitar 7.500-an. 7.500. Kalau handphone kalian lebih dari 7.500 ya berarti kalian harus siap-siap membayar bea cukai guys. Makanya handphone tuh jangan bagus-bagus guys, yang penting bunyi aja. Ya tapi gimana Kak, orang kitanya mampu beli kok di sini. Ya iya ya. Ya gimana, sulit gitu. Kalau misalkan kalian rugi gitu ya, mendingan membatasi diri untuk mengkonsumsi berlebihan saat kita pulang ke Indonesia ya guys ya, gitu guys. Makanya kenapa kita disuruh mengisi ECD ya guys ya sebelum pulang ke Indonesia.
Electronic custom declaration itu loh guys. Jadi nanti bea cukai itu cuma mencocokkan nih barang-barang yang sudah kita daftarkan sebelum kita pulang. 2 hari mau pulang itu kita wajib mengisi SID, sehingga nanti barang-barang yang tidak ada di SID itu ya diperiksa ya guys ya, siap-siap. Jadi buat kalian yang punya emas begitu banyak, kalau pulang ke Indonesia hati-hati. Apalagi nih kalau kalian bawa uang tunai 100 juta di koper nih misalkan pulang ke Indonesia, itu pajaknya 10% guys, asal kalian tahu. Jadi kalau kalian bawa 100 juta di koper pulang ke Indonesia, ketahuan sama bea cukai, itu dipalak 10 juta. Oh my goodness. Ya udah, itu adalah kebijakan sistem Indonesia sekarang guys ya. Ya kita harus sebagai warga negara Indonesia yang baik ya harus mematuhi. Makanya kalian untuk supaya nggak emosi menghadapi bea cukai kayak Tisam aja. Saya ingat 2017 saya cuti ke Indonesia, saya cuma bawa ransel aja guys, serius, saya nggak bawa apa-apa. Bahkan saya merelakan bagasi saya karena saya nggak beli oleh-oleh guys. Begitu pelitnya ya guys, saya bukan begitu pelit, karena saya berpikir kayak gini, saya beli coklat di Indonesia juga bayar coklat gitu. Saya bawa baju, saya berpikir saya di sana cuma 2 minggu gitu ya guys ya. Jadi ya saya beli baju di sana aja gitu, dipakai terus udah nggak usah dibawa lagi ke Hong Kong. Yaitu adalah hidup ala Yatisam ya guys ya, simple aja. Jadi saya pulang cuti dari Indonesia ke sini juga saya juga nggak bawa oleh apa-apa guys. Karena apa? Karena saya berpikir majikan saya itu seleranya ya pun gitu. Bagaimana dia mau makan makanan Indonesia? Saya cuma bawa beberapa baju batik ya untuk majikan saya aja gitu. Jadi saya juga pulang dari Indonesia ke sini juga saya cuma bawa ransel aja, udah kayak mau camping. Jadi saya ini kayak bukan mau cuti pulang dari luar negeri, kayak mau holiday gitu guys. Tapi aman gitu guys, nggak bikin sakit hati gitu. Ya mungkin kalian bisa contoh cuti ala Yatisam. Mungkin itu aja nih guys. Nah kalian harus speak up nih guys, bagaimana nih kritik dan saran kalian untuk bea cukai kita. Iya, kalian harus bisa speak up di sini ya. Ayo kalian komentar, speak up ya. See you next video, bye bye.